Shalom semua. Pada kesempatan ini saya mengutamakan kepada kita sebuah renungan yang saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ada pepatah yang mengatakan bahwa 1000 kawan terlalu sedikit, tetapi satu musuh terlalu banyak. Dari Mazmur yang kita lihat tadi, yang sudah kita baca maksud saya, ya bahwa kita melihat perikopnya, ya di sana Daud menghadapi tekanan yang berat, yaitu namanya menghadapi musuh. Nah, musuh yang amat berat itu bukan karena dia berperang melawan bangsa-bangsa yang lain. Kita melihat bahwa seorang Daud adalah seorang ahli perang. Seorang pemberani, dia nggak takut apa saja yang justru menghadang apa yang dihadapinya di depan. Tetapi masalahnya adalah karena musuhnya ini adalah anaknya sendiri. Tentu ini berbeda cara perlakuannya. Dia sangat tertekan. Di mana seharusnya anaknya ini adalah penggantinya untuk masuk, untuk menggantikan dia menjadi raja kelak. Tetapi yang menjadi persoalan adalah Absalom merebut kekuasaan daripada Daud. Nah, di sini letaknya persoalan yang amat berat yang dihadapi oleh Daud ini karena anaknya sendiri. Tetapi kita lihat sikap seorang Daud. Dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan dirinya sendiri. Justru dia datang kepada alamat yang tepat, yaitu kepada siapa? Kepada Allah, Allah Israel. Dia mengadu kepada Tuhan. Dikatakan di sana dalam ayat yang kedua, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Nah, perhatikan di dalam ayat yang ketiga di sini, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Nah, kenapa ini Daud mengungkapkan ini baginya banyak orang? Saya ulangi ayat 3, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Karena kenapa? Banyak orang yang membenci seorang Daud. Biasa pada waktu Daud sudah naik, sudah menduduki jabatan raja, pasti banyak orang yang tidak senang. Termasuk anaknya, termasuk orang-orang yang ada di sekitar. Nah, begitu juga kehidupan kita. Jangan anggap bahwa keberhasilan saudara itu semua banyak orang senang. Kita lihat bagaimana keluhan Daud yang dikatakan di dalam ayat ketiga. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Orang hanya melihat Daud, dosa-dosa Daud yang sudah dia buat. Orang banyak melihat bagaimana kesalahan-kesalahan Daud masa lalu. Sehingga Daud pada waktu dia menghadapi persoalan dengan anaknya, orang-orang yang ada di sekitar dia pasti mencibir bibir. Nah, gara-gara dosanya itu makanya Tuhan izinkan seperti itu. Gara-gara dosanya makanya anaknya merebut kekuasaannya melawan dia. Tentu ini nggak gampang. Dia menghadapi persoalan yang sangat berat. Tetapi perhatikan bagaimana seorang Daud. Dia nggak pergi kemana-mana. Dia datang kepada alamat yang tepat. Dia mengadu kepada Tuhan. Kadang-kala kita, saudara, pada waktu kita menghadapi persoalan, kita justru berkonsultasi dengan orang-orang yang tidak tepat. Pada waktu kita menghadapi persoalan yang amat berat, kita datang kepada orang-orang yang seharusnya kita menjadi penasehatnya. Tetapi kita curhat dengan orang-orang yang tidak bertumbuh dalam imannya. Sehingga yang kita dapati di sana bukan nasihat yang baik, tetapi justru memutarbalikkan keadaan, memprovokasi keadaan,
membuat kita semakin tertekan, bukan semakin kita menjadi terbangun iman kita. Nah, kita mesti hati-hati, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk kita datang kepada orang yang tepat pada waktu kita ada dalam tekanan. Dan terlebih, jangan engkau datang kepada yang lain. Seperti seorang Daud ini, dia datang kepada Tuhan. Dia mengadu persoalannya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Kuasanya tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang hebat, yang sudah terbukti bagaimana Daud diangkat oleh Tuhan. Dimulai daripada kehidupan yang tidak dianggap menjadi kehidupan yang berguna. Dan dia tahu persis siapa Allah yang dia sembah. Itulah sebabnya dia datang kepada Tuhan. Perhatikan di sini bagaimana kesaksian Daud dikatakan begini di ayat yang keempat. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Perhatikan di sini. Karena Daud memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Makanya dia menyaksikan bagaimana Tuhan menjadi perisainya. Tuhan yang menjadi kemuliaannya. Tuhan menjawab doanya. Sehingga dia tidak tertunduk malu. Pada waktu Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang berguna. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sering kita juga menghadapi persoalan yang sama, mungkin wujudnya yang berbeda. Kita sering kali ada di dalam tekanan yang amat sangat. Mungkin Daud pada waktu itu, dia menghadapi musuh secara fisik, yaitu anaknya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya yang membenci dia. Tetapi mungkin kita sekarang ini juga dalam tekanan yang berat, seperti yang ada pada hari-hari belakangan ini, yaitu di dalam situasi yang sangat berat. Baik berat secara ekonomi maupun juga berat secara mental. Yaitu kita ada di dalam situasi yang sangat sulit. Yaitu persoalan namanya disebut dengan COVID-19. Tetapi kepada siapa kita mengadu? Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa saya kebal dengan namanya COVID-19. Tidak ada yang mengatakan bahwa dia hebat. Sampai sekarang ini kalau kita tahu bahwa COVID-19 ini belum ditemukan vaksinnya atau obatnya. Tapi kepada siapa kita mengadu? Tentulah kepada Allah yang kita sembah. Kepada Dialah kekuatan kita, tidak ada yang lain. Itulah sebabnya jangan pernah pergi ke tempat yang tidak tepat. Pergilah kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita harus berdoa. Pertama yang kita lakukan adalah berdoa. Banyak berdoa. Yang kedua adalah cintai firman Tuhan. Pada waktu engkau mencintai firman Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita hikmat yang luar biasa. Karena hanyalah firman Tuhan yang membuat kita berhikmat, saudara. Banyak orang yang mencibir-cibir kita mengatakan, nggak mungkin ada pertolongan dari Tuhan. Di mana? Mana ada buktinya? Seringkali orang mengandalkan apa yang dilihat oleh matanya. Tetapi sesungguhnya kita orang yang beriman mengandalkan apa yang tidak kelihatan. Bisa kita lihat itu di dalam apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita bisa melihat itu di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita adalah orang-orang yang beriman. Dan juga Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun mereka tidak melihat. Maka kita melihat seorang Daud tadi, dia mengandalkan Tuhan yang tidak kelihatan, yang kuasanya yang sungguh amat luar biasa. Nah, kita pada zaman sekarang ini juga, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan hanya kita melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi justru kita percaya kepada hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu kuasa Allah yang tidak pernah dilihat oleh mata, namun kita bisa merasakan kuasanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada masa-masa sulit sekarang ini, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita sujud di hadapan Tuhan. Karena hanya itu satu-satunya tempat perteduhan kita. Tempat kita mengadu. Seperti seorang Daud tadi. Dia tidak datang kemana-mana. Dia mencari wajah Tuhan untuk berdoa. Nah, kita lihat bagaimana seorang Daud di dalam ayat yang kedua berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunung yang kudus. Perhatikan di sini.
Pada waktu kita sungguh-sungguh untuk mencari wajah Tuhan, Tuhan juga akan meresponi setiap doa kita. Pada waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan sungguh mencari perkenanan Tuhan dalam hidup ini, percayalah, setiap doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala lakumu dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.